Pemirsa, bakal calon Presiden Anies Baswedan menyinggung maraknya mafia di Indonesia. Mafia itu ada di lembaga pemerintahan yang seharusnya netral. Tiba-tiba saja calon Presiden Anies Baswedan bicara soal maraknya mafia di Indonesia. Keberadaan mafia di tanah air disinggung Anies Baswedan saat berpidato di tengah pertemuan dengan ribuan relawan di Senayan, Jakarta. Anies mengungkapkan maraknya mafia di Indonesia dikeluhkan sejumlah warga ketika ia berkunjung ke sejumlah daerah. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia, Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Mafia ini harus diselesaikan, Pak. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Menurut Anies, mafia di Indonesia makin merajalela apalagi para mafia itu ada di lembaga pemerintahan. Namun sebagai orang yang pernah duduk di pemerintahan, Anies memastikan banyak juga orang-orang yang berintegritas. Hanya saja jika mafia di pemerintah tetap dibiarkan, ibarat katak yang dimasukkan ke air mendidih, Indonesia pasti hancur. Ada polisi jenderal bintang 2 membunuh anak buahnya. Terbuka. Ada yang menyelundupkan narkoba. Ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis. Itu sudah merepotkan. Persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Teman-teman sekalian, saya beri ilustrasi ini. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke? Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Terkait mafia di pemerintahan, juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, yang juga pernah berada di lingkaran pemerintahan, mengatakan ketidakadilan yang diperlihatkan pemerintah saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang salah satunya adalah orang-orang di lingkungan kekuasaan yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Semua saya kira merasakan bahwa periode ini periode yang sangat parah, periode yang sangat akut di mana kekuasaan betul-betul digunakan dengan eksesif untuk kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan pribadi keluarga. Jadi tetapi orang-orang yang punya pendidikan baik, dan itu sudah terbukti dari zaman Bung Karno, Habibie, Pak Harto, Pak SBY, ketika negara dipimpin oleh sekelompok orang yang punya pendidikan cukup baik, dan itu artinya punya moralitas, punya pengetahuan yang luas, punya visi yang besar,
maka hal subjektivitas itu bisa diminimalkan. Sekarang ini kita merasakan satu suasana di mana subjektivitas begitu tinggi, bahkan tadi dikatakan jangankan soal hukum, soal bisnis pun kalau tidak dekatkan kekuasaan itu seperti ingin diabaikan saja. Bahkan kita juga membaca di media orang-orang yang secara politik berbeda, bukan saja hukumnya diganggu, tapi juga bisnisnya yang merupakan hak dari warga negara diganggu juga. Ini praktek yang sangat memprihatinkan, dan karena itu Pak Anies dengan gamblang menguraikan ini adalah agenda yang harus kita kemukakan untuk ditawarkan pada publik. Jadi keadaan seperti ini tuh mengemuka karena orang-orang sekitar kekuasaan di tengah di dalam core kekuasaan itu kebetulan orang-orang yang tidak bisa dikatakan bersih dari kepentingan-kepentingan subjektifnya gitu. Kita membaca ada regulasi yang menguntungkan yang membuat regulasi, misalnya dalam soal subsidi mobil listrik gitu ya. Kemudian kita juga membaca ada orang-orang yang bermain di tambang batu bara, sekaligus dia juga melakukan regulasi atas batu bara. Jadi orang-orang seperti ini adalah menurut saya racun atau toksik dari kekuasaan. Tim Liputan Metro TV.